Oke, perkenalkan nama saya Stefan Vincent Jongihi dengan NIM 2101116 dari Teknik Perminyakan 2021 kelas C. Pada saat ini saya akan membahas praktikum yang saya sudah buat, materi osilasi pegas dengan kode praktikum F2. Yang menjadi tujuan praktikum kita pada saat ini adalah menentukan tetapan pegas dengan melakukan percobaan ayunan pegas yang dibebani. Dasar teori. Gerakan harmonik sederhana atau GHS adalah gerak bolak-balik suatu benda di sekitar posisi setimbangnya yang disebabkan oleh adanya gaya pemuli, seperti gerak yang terjadi pada pegas. Dalam sistem pegas massa, getaran terjadi sebagai akibat dari gaya elastis pegas, yang mana memenuhi hukum Hooke. Simpangan selalu berlawanan dengan arah gaya pemuli, ditandai dengan tanda negatif. Gerakan osilasi yang memenuhi hukum Hooke, seperti sistem pegas dan massa, disebut gerak harmonik sederhana atau GHS. Bisa dilihat pada gambar di mana gaya pemulis sama dengan minus Kx. Di sini ketika benda berada pada titik setimbangnya, yaitu pada titik 0, dan kemudian ketika benda ditarik ke arah kanan menuju titik 1, dan gaya pemulinya nanti akan bergerak ke arah kiri, ke arah berlawanan dari amplitudo. Hukum 2 Newton dapat diterapkan pada benda yang mengalami gerak harmonik sederhana dengan F adalah gaya pegas seperti berikut, di mana rumus hukum 2 Newton F sama dengan massa dikali percepatan, yaitu gayanya sama dengan gaya pemuli minus Kx sama dengan massa dikali d kuadrat X per dt kuadrat. Kita tahu bahwa percepatan itu merupakan turunan kedua fungsi posisi terhadap waktu, di mana m merupakan massa pegas, a merupakan percepatan, dan k merupakan tetapan pegas. Persamaan ini menyatakan hubungan antara X dan T, atau posisi dan waktu, tetapi mengandung suku dalam bentuk diferensial dan disebut sebagai persamaan diferensial. Jika ingin mencari solusinya, artinya kita ingin mencari suatu fungsi yang menyatakan kedudukan benda dan memenuhi persamaan diferensial. Jelas bahwa X adalah fungsi waktu yang bila diturunkan 2 kali terhadap T akan menghasilkan percepatan A. Solusi umum dari persamaan diferensial di atas ialah omega sama dengan akar dari K per M. Kemudian bisa diperoleh juga XT sama dengan A cos omega T ditambah psi. Kemudian, dan periode pegas dapat dihitung dengan persamaan berikut. T sama dengan 2pi per omega atau T sama dengan 2pi dikali akar M per K. Jika suatu beban yang telah terukur massanya digantungkan pada pegas secara vertikal, lalu digetarkan dan dihitung periode getarnya, maka konstanta pegas tersebut dapat dihitung. Ketelitian yang lebih tinggi dapat diperoleh bila percobaan seperti ini dilakukan secara berulang-ulang untuk beban yang berbeda. Ini merupakan diagram atau alur dari proses praktikum dalam pengambilan data. Pertama kita buka pad, kemudian kita klik LED. Setelah itu tempatkan penggaris pada titik 0 sejajar dengan bagian bawah pegas. Kemudian berikan redaman pada pegas dan atur skala konstanta pegas. Pilih slow and displacement natural length. Kemudian atur variasi massa
Setelah itu gantungkan benda pada pegas, lalu tarik, kemudian lepaskan. Dan yang terakhir, catat data yang diperoleh. Dan pada saat ini saya akan menunjukkan proses pengambilan data menggunakan pad. Nah, ini dia tampilan dari pad. Di sini nanti kita akan mengukur periode getaran. Kita atur dulu spring constant menjadi 7. Spring constant ini biasa disebut sebagai skala, dan saya memperoleh dua skala, yaitu skala 7 dan 8. Pada saat ini saya akan mencontohkan pada skala 7 saja, karena hasilnya juga pun nanti akan sama sebenarnya. Kemudian kita atur displacement and natural length. Period trace nya kita aktifkan saja. Setelah itu gravitasi yang digunakan yaitu gravitasi bumi 9,81. Kemudian damping non. Terus massa yang digunakan adalah variasi massa yang digunakan adalah 100 gram sampai 300 gram. Di mana untuk setiap pergantian variasi massa mengalami penambahan 10 gram, jadi 100, 110 gram, 120 gram sampai 300, seperti itu. Di sini kita gantungkan saja bendanya. Kita sejajarkan dengan garis ya. Kemudian kita ambil penggaris. Penggaris ini kita letakkan di pusat massa dari benda. Dan kita tarik sejauh 30 cm. Ya. Kemudian kita ukur periode untuk satu getaran. Stop. Ya. Jadi waktu untuk satu getaran, untuk melakukan satu getaran adalah 0,080 second. Dan cara ini kita lakukan secara terus-menerus sampai massa yang ke 300 gram. Dan periode yang kita peroleh kita masukkan ke dalam tabel. Dan nanti di dalam tabel massanya dikonversi ke kilogram. Ya, setelah melakukan percobaan pengambilan data, kita memperoleh data-data sebagai berikut. Dan dari data pada skala 7 ini, jika kita membuat grafik hubungan antara massa dengan periode, kita boleh tahu bahwa semakin besar massa, maka periode pun akan semakin lama. Dan untuk tabel pada skala 8, kita memperoleh grafik yang sama juga, di mana semakin besar massa maka periode pun akan semakin lama. Dan dari kedua skala ini, jika kita buat ke dalam regresi linear untuk mencari gradien, kita akan memperoleh gradien sebesar minus 0,09 untuk skala 7 dan 0,23 untuk skala 8. Dari kedua gradien tersebut kita
masukkan ke dalam rumus untuk mencari tetapan pegas. Tetapan pegas yang pertama, pada skala 7 kita memperoleh minus 438,64, dan tetapan pegas yang kedua pada skala 8 yaitu 171,64. Kesimpulan yang diperoleh dari percobaan ini adalah kita dapat mengetahui bahwa massa beban berpengaruh terhadap periode. Semakin besar massa beban yang diberikan pada pegas, maka semakin besar waktu yang dibutuhkan pegas untuk melakukan getaran, sehingga periode yang dihasilkan semakin besar. Apabila beban yang diberikan ringan, maka akan semakin cepat pegas untuk bergetar dan periodenya akan cepat untuk satu kali getaran. Ya, mungkin itu saja praktikum yang saya bahas kali ini. Terima kasih.